Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 7A dan kelas 7B. Selamat datang di channel MBS Kampung Sawah. Pada kesempatan kali ini kita akan membuka bab 2, bab baru dalam mata pelajaran PPKN. Bab kedua ini berjudul hakikat norma yang berlaku di masyarakat. Jadi pada bab 2 kali ini kita akan bahas tentang norma. Kurang lebih pada bab 2 ini kita akan bahas 2 kali pertemuan teman-teman semua. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung kita bahas. Sebelum kita bahas tentang norma, ada baiknya kita ketahui dulu tentang hakikat kita sebagai seorang manusia. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Apa itu artinya? Artinya adalah bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi, menurut Aristoteles itu adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang senantiasa selalu bergaul, selalu berinteraksi satu sama lain. Jadi, hakikat manusia itu tidak bisa hidup sendiri, teman-teman semua. Jadi, bagi teman-teman kelas 7B, kelas 7A, kelas 7 putra atau kelas 7 putri, hakikat kita seorang manusia adalah makhluk sosial yang artinya tidak bisa hidup sendiri. Kita bergantung satu sama lain. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Inilah yang dikemukakan oleh siapa? Inilah yang dikemukakan oleh Aristoteles. Benar atau tidak? Benar, teman-teman semua. Secara tidak langsung kita selalu saling membutuhkan. Maka dari itu perbanyaklah teman, perbanyaklah relasi, perbanyaklah hubungan yang baik di antara kalian semua. Interaksi inilah yang menyebabkan terjadinya gesekan atau bisa disebut dengan konflik. Jadi karena kita makhluk sosial, kita makhluk yang sering bergaul, yang suka bergaul, terjadilah yang namanya konflik, adanya gesekan. Gesekan-gesekan inilah yang akhirnya munculnya adanya norma di masyarakat atau norma dalam masyarakat. Jadi kalau tidak ada makhluk, kalau tidak ada manusia, tidak akan ada norma. Karena objek dari norma ini itu sendiri adalah makhluk sosial atau manusia. Norma bisa buat hewan? Tidak, karena objeknya sendiri sudah kelihatan. Objeknya adalah manusia. Sampai di sini bisa dipahami. Kalau sudah bisa pahami, kita lanjut lagi ke set yang selanjutnya. Ketika kita sudah bahas tadi tentang hakikat seorang manusia, kita bahas tentang hakikat apa? Hakikat norma. Pengertian dari norma. Ada 2 pengertian yang Bapak sajikan di dalam layar ini. Sudah Bapak sajikan di layar. Pengertian norma yang pertama adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah. Itu adalah pengertian dari norma. Pengertian yang lainnya yaitu aturan-aturan atau pedoman sosial. Ingat, pedoman sosial yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia di lingkungan kehidupannya. Jadi manusia, sekali lagi Bapak tekankan di sini adalah manusia. Yaitu apa? Sebuah pedoman sosial, acuan untuk apa? Untuk kita hidup bermasyarakat di mana? Di lingkungan mana? Lingkungan kehidupan. Yang ketiga yaitu yang ketiga, norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia yang bersifat mengikat. Bapak ulangi lagi sekali lagi, yaitu apa?
aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia yang bersifat mengikat. Jadi norma ini bersifat mengikat, aturan-aturan berupa petunjuk. Petunjuk untuk apa? Untuk menjalani kehidupan sehari-hari kita di masyarakat. Itulah arti dari norma. Mungkin teman-teman kalian, teman-teman semua sudah tahu betul sudah pernah mendengar waktu di sekolah dasar tentang norma. Maka dari itu akan kita bahas sedikit saja atau secara ringkasnya macam-macam norma. Macam-macam norma yang pertama yang sudah Bapak sajikan yaitu norma agama. Norma agama ini menjadi tonggak utama di norma-norma yang sebelumnya sesudah ini. Norma agama adalah petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, yang berisi larangan dan berisi anjuran-anjuran. Maka dari itu, negara Indonesia dengan sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa bangsa Indonesia ini sangat menjunjung tinggi yang namanya apa? Agama, teman-teman semua. Di norma pun sama. Norma tertinggi di antara norma yang lainnya yaitu norma agama. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia harus mempunyai agama. Ketika warga Indonesia sudah mempunyai agama, sudah pasti bagaimana dianjurkan untuk rajin beribadah. Kita sebagai agama Islam, sebagai orang Islam, harus apa? Harus rajin beribadah. Itu salah satu syarat dari norma agama. Contohnya seperti itu, teman-teman. Dengan agama dan keyakinan, berdoa sebelum makan, sebelum tidur, sebelum perjalanan, sebelum belajar, teman-teman semua, sebelum memasuki tempat ibadah dan lain-lainnya. Di dalam agama Islam semuanya ada, semuanya sudah dibahas dan semuanya sudah diajarkan kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang memeluk agama Islam, terutama ibadah sholat. Contoh yang kedua yaitu mencegah dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Coba bayangin teman-teman semua. Ada salah satu negara banyak di Eropa sana bahwa agama itu tidak dianjurkan. Jadi ada beberapa negara yang dia tidak punya agama tidak apa-apa. Kalau kalian lihat, kalian sering nonton YouTube teman-teman semua, ada di situ yang membahas atau yang mereview bahasa YouTube negara Brasil itu betapa semrawutnya, betapa banyak kriminalnya. Karena apa? Di Brasil sana agama tidak dianjurkan, teman-teman. Akibatnya apa? Akibatnya banyak pelanggar-pelanggar yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah di negara Brasil. Banyak kriminalitas di sana, teman-teman. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini negara yang beragama, secara tidak langsung masyarakat Indonesia sudah dibentengi sama agama kita masing-masing. Saya yakin semua agama di Indonesia dan semua agama di dunia ini selalu mengajarkan tentang kebaikan. Contoh yang ketiga yaitu mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agamanya. Saya yakin semua agama pasti punya Tuhan, apalagi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Next. Sanksinya bagaimana untuk norma agama? Sanksinya ialah mendapatkan dosa bagi pelanggar. Dosanya seperti apa? Bisa dosa berat, bisa dosa ringan, tergantung masing-masing apa yang sudah kita langgar. Lanjut, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tentang perbuatan baik dan buruk. Peraturan tentang perbuatan baik dan buruk yang bersumber dari hati nurani. Jadi norma yang bersumber dari hati nurani kita yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan berisi tentang tingkah laku yang berdasarkan keadilan dan kebenaran. Ingat, norma kesusilaan menjunjung tinggi kebenaran. Karena berapa? Bersumber dari hati nurani kita. Kalau kita sudah benar, otomatis kita tidak akan melanggar yang namanya norma kesusilaan, teman-teman semua.
Orang yang melanggar akan mendapat sanksi bersalah dan rasa penyesalan. Contoh, misalkan teman-teman semua, ketika teman-teman semua menyontek dan ditegur sama guru, kamu Danu, kamu mencontek ya? Tidak, dia berbohong teman-teman semua. Akibatnya apa? Ketika nilainya jeblok, dia menyesal. Oh, kenapa saya mencontek? Padahal kalau saya belajar dengan bersungguh-sungguh, pasti saya akan mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kurang lebih seperti itu. Itu yaitu yang kedua, norma kesusilaan. Norma berikutnya, norma kesopanan teman-teman semua. Jadi norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia di dalam masyarakat. Jadi ketika ada namanya hubungan sosial, norma kesopanan ini lahir teman-teman semua. Lah, norma kesopanan ini dipengaruhi oleh apa? Oleh wilayah. Jadi sopan santun di setiap wilayah itu pasti berbeda. Di wilayah A sudah santun, belum tentu di wilayah B itu santun teman-teman semua. Jadi harus dicermati norma kesopanan ini berlaku untuk setiap wilayah. Norma kesopanan diikuti dan ditaati sebagai pedoman untuk mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia yang lainnya yang ada di sekitarnya. Bagaimana orang yang melanggar norma kesopanan akan mendapatkan sanksi pengucilan, diasingkan, dan dicemooh dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat. Contoh baiknya, misalkan sudah ada di gambar, setiap kita ketemu sama orang tua kita harus salim, kita harus salam, kita harus tunduk kepada orang tua kita harus hormat kepada asatidz, kepada guru-guru kita. Itu adalah salah satu contoh bentuk yang positif dari adanya norma kesopanan. Bagaimana dengan contoh yang negatif? Biasanya nih contoh yang bersifat negatif ini kita tidak sadar teman-teman semua. Contoh negatifnya, ketika kita di kelas misalkan kaki kita di atas meja. Padahal itu apa? Kita sopan. Padahal waktu kita di kelas ada guru yang mengajar di sana. Harusnya kita berperilaku yang baik dan sopan. Kurang lebih seperti itu contohnya. Norma yang ketiga yaitu apa? Norma hukum. Norma hukum ini sanksinya tegas. Norma hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh penguasa atau negara yang berlaku dalam suatu negara tertentu dan yang berlaku oleh seluruh masyarakat. Norma hukum berisi peraturan yang mengikat, artinya kita diikat, kita dipaksa untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya. Memaksa bagi setiap warga negara. Orang yang melanggar akan mendapatkan hukuman, bisa berarti denda, bisa berarti kurungan atau penjara. Keistimewaan norma hukum adalah terletak pada sifatnya yang memaksa. Jadi mau tidak mau, norma hukum ini harus harus ditaati. Contohnya bagaimana teman-teman semua? Contohnya ada di layar kaca. Contohnya bagi mereka yang berkendara yang melanggar peraturan lalu lintas sudah pasti apa? Ditindak, dihukum, bisa juga melalui denda, bisa juga sampai kurungan. Kurungan yang bagaimana? Kurungan contoh yang di bawah. Gambarnya apa? Mereka memabukkan, mereka menggunakan narkoba, itu bisa dikurung dan bisa didenda teman-teman semua. Jadi hindarilah perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Hindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada 4 norma. Yang pertama, kesimpulannya adalah hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, norma adalah peraturan yang ada di kehidupan masyarakat yang harus kita taati dan harus kita akui. Yang ketiga, norma ada 4, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kurang lebih seperti itu teman-teman kelas 7. Jika ada kata-kata yang salah, mohon minta maaf. Nanti jika ada pertanyaan bisa melalui kita pas kita ketemu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.